Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa istifada wa tamassuka ala kitabillah وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang syarat seorang suami. Salah satu syaratnya adalah antara suami dan istri, antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan apa? Mahram. Bukan mahram yang betul. Yang salah gimana? Bukan muhrim. Bukan muhrim itu ungkapan yang sudah salah kaprah. Padahal mestinya yang betul itu ya bukan mahram. Nah, ini sekarang akan kita bahas mahram kita itu siapa saja. Sebenarnya ini sudah kita bahas tapi dari kitab Al-Yaqutun Nafis, dan sebenarnya tidak jauh beda, cuma kita tabarukan baca kitab Al-Miftah untuk lebih mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Mahram itu ada mahram yang untuk selama-lamanya, al-muharramat ala ta'bid. Ada mahram itu disebabkan karena mengumpulkan al-muharramat bil jam'i. Secara umum seperti itu. Mahram itu ada mahram yang selamanya, mahram itu ada mahram yang dengan mengumpulkan bil jam'i. Kita akan bahas satu persatu. Al-muharramatu ala ta'bid. Mahram yang untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu ya sampai hari kiamat tetap hubungannya mahram. Al-muharramatu ala ta'bid thamani asyrata. Mahram yang selama-lamanya itu ada 18. Kita harus tahu ini mahram ini, soalnya banyak yang tidak tahu siapa mahramnya, siapa bukan mahramnya. Karena ini terkait dengan batal tidaknya wudu, kemudian boleh salaman atau tidak, kemudian boleh boncengan atau tidak, boleh nikah atau tidak. Kalau bukan mahram, tidak boleh salaman, tidak boleh boncengan, bersentuhan batal. Boleh nikah atau tidak boleh? Boleh nikah apa tidak boleh? Boleh. Kalau mahram boleh salaman, bersentuhan tidak batal, boleh boncengan, tidak apa-apa. Nah, ini mahram yang untuk selama-lamanya ada 18. 7 dari nasab, 7 dari rodha. 7 tambah 7 berapa? 14. Kurang berapa? 4. Dan 4 dari musyaharah, disebabkan karena hubungan sebuah pernikahan. 7 dari nasab, sab'un minan nasabi madhkuratun fi qoulihi ta'ala. 7 dari nasab sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Pertama, ibu. Punya ibu semua kan ya? Di sini yang dimaksud bukan cuma ibu, tapi bapak juga. Misalkan kalian kan perempuan, punya bapak. Nah, bapak kalian itu mahram. Sampai siapa yang mahram? Sampai ke atas. Berarti bapak, terus kakek, buyut, pokoknya sampai ke atas. Tapi jarang, biasanya di atasnya buyut sudah jarang. Itu mahram semuanya. Bersentuhan boleh, salaman
tidak batal sama bapaknya, walaupun beda jenis, lawan jenis, tidak batal. Kalau misalkan kalian laki-laki, berarti ibunya mahram. Terus ke atasnya siapa? Oh, kakek, nenek, ibunya ibu kan nenek. Terus kakeknya, ya neneknya ibu, itu juga mahram sampai ke atas. Jadi tidak boleh nikah sama ibunya sendiri kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh nikah sama bapaknya sendiri. Jadi bapak nikah sama anaknya tidak boleh, kecuali anak angkat. Anak angkat itu kan dia statusnya orang lain, boleh menikahi anak angkatnya. Misalkan ada seorang laki-laki, sepasang suami istri, kemudian dia lama tidak punya anak, akhirnya ngangkat anak. Ngangkat anaknya sudah usia yang cukup dewasa. Akhirnya istrinya meninggal, ini kok anak angkatnya kok kayaknya menarik, akhirnya langsung dinikahi. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Ya karena memang bukan mahram, murni orang lain. Ini pertama, bapak atau ibu. Wa banatukum. Apa banatukum? Anak. Anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi dari ibu ke anak, sampai ke mana? Sampai ke bawah. Misalkan kalian seorang ibu, ya, punya anak laki-laki, tidak boleh dinikahi anaknya sendiri. Nanti anaknya punya anak, namanya apa? Cucu juga tidak boleh dinikahi. Cucunya punya anak, namanya cicit. Ini juga tidak boleh dinikahi. Semuanya mahram sampai ke bawah, sampai ke bawah. Tidak boleh. Semuanya mahram selama-lamanya. Selama-lamanya tetap mahram sampai hari kiamat. Wa akhwatukum. Apa akhwat? Saudara. Kalian perempuan punya saudara laki-laki, boleh nikah? Tidak boleh karena mahram. Bersentuhan? Tidak apa-apa. Batal apa tidak batal? Tidak batal. Boncengan boleh? Boleh. Saudara, semuanya saudara. Kalau kalian laki-laki berarti saudara perempuannya itu mahram gitu. Kemudian yang berikutnya wa ammatukum, bibi dari ayah. Ada istilah bahasa Arab yang mungkin kita tidak begitu akrab. Kalau yang namanya paman itu namanya am, ya. Kalau dari ayah namanya am. Tapi kalau dari ibu itu bukan ammah bukan, tapi khol. Paman dari ibu itu dalam bahasa fikihnya khol. Khol itu paman dari ibu. Am paman dari ayah. Cuma kadang-kadang orang itu ya nyebutnya ya am, ya paman. Padahal ada beda istilah. Ya sudah kadung salah kaprah ya. Kalau ammah itu bibi dari ayah. Manggilnya ammah, bukan kholah, bukan kholati. Ammah itu bibi dari ayah. Tapi kalau kholah bibi dari ibu. Ini istilah fikih ya. Istilah fikih. Tapi ya kalau cuma sekedar manggil-manggil tapi tetap tahu dia hubungannya apa ya tidak begitu masalah sebenarnya. Cuma sekedar istilah. Tapi istilah patennya memang seperti itu. Am paman dari ayah, khol paman dari ibu, ammah bibi dari ayah. Bibi ini berarti ada bude, ada bude sama siapa? Bule. Kalau paman ada Pak D sama Pak Le. Paham enggak istilah-istilah seperti itu? Nah, itu bibi dari ayah, ammah. Bibi dari ibu, kholah. Misalkan kalian kan perempuan, berarti punya am dan khol ya. Punya paman dari ayah, punya paman dari ibu. Mahram apa bukan mahram? Mahram. Tapi ada bude, pak de, bule yang bule, pak le yang bukan mahram. Jadi tidak boleh salaman. Salaman tidak boleh, bersentuhan batal, tidak boleh boncengan. Contoh begini.
kalian kan perempuan, punya ibu kan ya, punya ibu, terus kemudian ibunya punya saudara perempuan, ya bibi kan ya, bibi. Kemudian saudaranya ibu ini nikah sama seorang laki-laki, ya kan otomatis namanya Pak D atau Pak Le kan, namanya Pak D atau Pak Le kan. Ini dulu, sambung dulu. Saya ulang lagi ya. Kalian punya ibu, terus ibunya punya adik gitu ya. Berarti apa namanya? Bibi itu kan umum. Kalau lebih khususnya lagi bule kan? Bule. Kemudian bulenya ini nikah sama seorang laki-laki. Berarti ini namanya Pak Le. Apakah Pak Le ini mahramnya kita? Tidak. Tidak. Yang mahramnya kita itu yang memang jalurnya jalur dari keluarga. Ini tidak ada mahram. Jadi jangan buka kerudung di hadapannya mereka. Bukan mahram. Kadang hidup satu keluarga, satu rumah, tidak boleh buka kerudung. Sama ipar-ipar ini juga tidak boleh buka kerudung. Ya memang paling enak tuh ya rumah sendiri. Kalau gabung ini harus benar-benar menjaga. Tidak boleh buka kerudung karena dia statusnya bukan mahram. Kalau mahram ya kan boleh. Walaupun ya tetap ada batasan-batasan aurat, cuma tidak begitu ketat gitu. Itu bukan mahram. Siapa yang mahram kita? Ya misalnya siapa namanya? Ibu ya, kalian punya ibu, kemudian gimana contohnya? Pak D-nya sendiri. Iya. Nah, saudara ibu yang sekandung, tapi saudara perempuan, saudara laki-laki. Itu namanya Pak D sama Pak Le. Itu yang mahram itu. Itu yang mahram. Tapi kalau bukan saudara dari ibu atau ayah, itu bukan mahram walaupun sama-sama namanya Pak D atau Pak Le. Paham enggak? Nah. Itu wa ammatukum, bibi dari ayah. Wa khalatukum, bibi dari ibu. Bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan berarti paman dari ayah atau paman dari ibu. Makanya tidak usah salaman. Caranya biar ini gimana? Misalkan hari raya ya. Hari raya. Itu sama kalian punya Pak D yang Pak D-nya itu disebabkan karena hubungan pernikahan. Tadi apa hukumnya? Mahram bukan? Bukan. Ayo salaman sini. Mohon maaf ini apa? Kita bukan mahram, ya ngomong yang baik-baik. Kita harus jelaskan. Terus gimana masa keponakan ndak salaman sama Pak D-nya? Ngomong kayak gini. Begini Pak D. Pak D itu kan punya anak laki-laki. Nah, kalau pengen saya boleh salaman sama Pak D, anaknya nikahkan sama saya. Nanti kan berarti Pak D-nya jadi mertua. Boleh apa enggak? Boleh. Kan gitu kan beres. Tapi kalau masih belum nikah, antara sama-sama sepupu ini, ya enggak boleh, tetap enggak boleh. Ini kadang-kadang disamakan semua, Pak D, Bude. Ya namanya memang sama semua Pak D, Bude. Tapi harus tahu jalurnya dulu. Kalau jalur dari keluarga kita sendiri, maka itu namanya mahram. Tapi bukan dari keluarga kita, namanya bukan mahram. Kemudian yang berikutnya, wa banatul akhi. Anak perempuannya saudara laki-laki. Apa namanya? Keponakan. Tidak boleh nikah sama keponakan. Saya misalkan punya saudara, kemudian saudara saya ini punya anak perempuan. Kemudian saya nikahi. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Salaman sama keponakan itu boleh karena mahram. Walaupun sama-sama besarnya, tetap boleh. Keponakan, baik keponakan laki-laki maupun keponakan perempuan. Anak perempuannya saudara laki-laki atau anak perempuannya saudara perempuan, atau anak laki-lakinya saudara laki-laki atau anak laki-lakinya saudara
perempuan. Ya tergantung kita lihatnya dari mana. Kalau saya berarti keponakan perempuan. Kalau kalian ngelihatnya ya keponakan laki-laki, itu semuanya mahram. Ada berapa? 7 ya. 7. Ini semuanya mahram sampai hari kiamat. Tidak boleh. Pak D dan Bude tadi perlu digarisbawahi itu, soalnya banyak yang salah paham. Banyak yang salah paham. Kemudian yang 7 dari rodok. Apa rodok? Dari persusuan. Ini sama persis seperti dari nasab. Rodok itu sama persis seperti dari nasab. Ya ada ibu rodok. Ibu rodok itu gimana contohnya? Misalnya ada anak perempuan, dia punya ibu, ya. Ada anak perempuan, dia punya ibu. Kemudian anak perempuan ini nyusu kepada wanita lain. Maka wanita lain ini adalah ibunya. Maka nanti ketika wanita lain ini punya anak laki-laki, maka tidak boleh untuk dinikahkan. Kenapa? Karena saudara. Makanya harus benar-benar hati-hati. Kadang-kadang asal disusui aja. Saya pernah lihat ada salah satu tamu saya sekitar 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu berobat ke saya. Kemudian dia itu gendong cucu. Lama nunggu ibunya itu, nangis cucunya itu. Pada saat nangis disusui sama mbahnya. Ini kan juga repot nanti. Jadinya kayak apa? Nasabnya itu nanti agak rancu. Tidak boleh sembarangan, karena nanti ada hukum-hukumnya tersendiri. Nah, ada ibu kandung, ada ibu rodok. Ibu rodok ini statusnya sama seperti ibu kandung, sama-sama mahram. Jadi tidak boleh asal sembarangan. Lihat anaknya tetangga nangis, kasihan. Ini nanti kalau nunggu ibunya lama, langsung disusui. Jadi anaknya itu nanti, tapi dengan syarat-syarat. Menyusui itu yang bisa jadi mahram ada syaratnya. Pertama, salah satu syaratnya anak yang disusui usia 2 tahun atau kurang. Kalau lebih dari 2 tahun maka tidak mahram. Misalkan anak yang disusui itu umur 3 tahun atau 2 tahun lebih seminggu, 2 tahun lebih sehari, kemudian disusui, maka tidak mahram. Apalagi yang disusui itu pria dewasa. Ya ada jadi mahram. Ya apa? Masa jadi mahram itu kan repot nanti. Tidak jadi mahram. Jadi itu anak yang disusui itu maksimal usia 2 tahun atau kurang. Kemudian yang menyusui ini adalah perempuan, bukan laki-laki. Ya mungkin saja kan laki-laki bisa mengeluarkan ASI. Harus perempuan, juga tidak boleh hewan. Misalkan nyusu pada sapi ya tidak jadi anaknya sapi. Oh nanti mahram berarti itu nanti ya. Jadi tidak boleh boleh bersentuhan, tidak boleh dinikahi ya. Siapa yang mau nikahi sama sapi? Dan ada beberapa syarat-syarat yang lain yang nanti ada di bab rodok. Jadi syarat wanita yang menyusui yang pertama ya perempuan. Yang menyusui syaratnya yang lain minimal usia 9 tahun. Ya 9 tahun ya mungkin saja sudah keluar ASI. Dan pada saat ASI itu terpisah dari tempatnya, orang tersebut masih dalam keadaan hidup. Contoh begini, ada seorang perempuan, ASI-nya itu ditaruh di sebuah wadah, kemudian ditaruh di kulkas. Dia masih hidup waktu ASI-nya itu terpisah dari tubuhnya. Kemudian keesokan harinya baru diminumkan kepada bayi, dan ternyata si perempuan ini sudah mati. Bagaimana?
tetap dikatakan mahram. Yang penting pisah dari ASI itu pisah dari tubuhnya, dia masih hidup, maka tetap dikatakan mahram. Hidup yang bagaimana? Hidup yang bukan sakaratul maut. Sakaratul maut itu ini kan hidup tapi sudah menjelang mati, tidak bisa. Harus benar-benar hidup. Ya contohnya hidup bagaimana? Ya bisa ngomong sendiri secara sengaja, bisa gerak sendiri secara sengaja, bisa membuka mata sendiri dengan sengaja, itu namanya hidup. Hidup yang sebenarnya. Beda dengan syaratnya anak yang menyusui. Maka anak yang menyusui ini syaratnya adalah pada saat menyusui anaknya harus hidup. Ya hidup seperti yang tadi itu. Kalau sekarat disusui tidak jadi mahram. Apalagi sudah mati disusui ya tetap tidak jadi mahram. Tidak jadi mahram. Kemudian umurnya 2 tahun atau kurang. Dan menyusuinya harus 5 kali terpisah. 5 kali secara terpisah walaupun tidak kenyang. Kalau cuma disusui sekali, walaupun sekali itu sampai durasinya setengah jam sampai 1 jam, ya tetap masih belum memenuhi syarat. Jadi tidak bisa jadi mahram. Minimal 5 kali susuan terpisah. Minimal 5 kali susuan secara terpisah. Dan nanti akan kita bahas sendiri di bab rodok. Dan ASInya itu harus sampai kepada jauf. Jauf itu 2. Rongga dan perut. Rongga terbuka, misalkan dimasukkan melalui mulut atau melalui hidung, pokoknya rongga-rongga yang terbuka ini kemudian sampai ke ini otak dan perut, salah satu dari keduanya itu, maka sudah bisa dikatakan mahram. Contoh misalkan tidak melalui rongga terbuka, misalkan ada ASI yang cukup banyak, 1 ember begitu, kemudian anak bayinya ditaruh di berendam di air ASI, ternyata sedikit demi sedikit berkurang itu ASInya, berarti kan terserap lewat pori-pori, maka itu tidak disebut mahram karena tidak melalui jalan yang terbuka. Jalan terbuka ini mulut, hidung, kemudian ini telinga dan seterusnya. Nah kemarin itu siapa saja yang menjadi mahram kita di rodok. Kemarin sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kalau kita lihat dari wanita yang menyusui, maka yang menjadi mahram bagi bayi yang menyusui, pertama ya otomatis yang menyusui itu sendiri, pertama. Kemudian yang kedua adalah usuluha, ke atas-atasannya. Contoh begini ya, ada bayi, bukan anaknya, disusui oleh orang lain, maka wanita yang menyusui ini otomatis jadi siapa? Jadi ibu. Kemudian wanita yang menyusui ini punya ibu dan punya bapak, maka ini sampai ke atas, ini mahram semua. Agak lebar ini. Penyebarannya itu. Penyebaran mahram dari segi rodok itu agak lebar. Misalnya wanita ini punya bapak kandung dan punya bapak rodok, punya ibu kandung dan punya ibu rodok, maka ini semuanya juga sama. Sampai ke atas semuanya mahram. Jadi penyebarannya itu masif. Penyebaran persusuan ini sama kayak penyebaran corona. Sampai ke atas itu semuanya mahram. Dilihat dari anak yang menyusui ini. Kemudian anak ini kan nyusu kepada ibunya ya, kepada ibu yang bukan ibunya sendiri. Nah, ketika ibunya ini punya anak, maka nanti anaknya ini juga mahram bagi bayi yang disusui ini sampai ke bawah. Anaknya punya anak, ini juga sama. Misalkan ada yang disusui banyak, ada anaknya sendiri, ada bayi yang lain yang juga bukan anaknya sendiri, maka semuanya itu jadi mahram semuanya. Dari nasab, dari rodok semuanya ke atas semuanya mahram, ke bawah semuanya mahram. Jadi penyebarannya sangat banyak sekali.
Kemudian ada hawashi. Hawashi itu misalnya ibu ini, ibu yang menyusui si bayi yang bukan anaknya ini, dia punya saudara. Maka saudaranya ini juga mahram bagi siapa? Bagi si anak ini. Saudara baik laki-laki maupun perempuan, baik saudara senasab maupun saudara serodok. Ini semuanya juga mahram semuanya. Kemudian ibu ini punya pakde dan punya bude, punya paman dan punya bibi. Itu semuanya juga jadi mahram semuanya. Berarti kalau dilihat dari si anak yang menyusui ini apa hubungannya? Manggilnya. Kalau pakdenya si ibu itu mbah ya, mbah. Maka mbahnya ini juga sama. Jadi ada yang menyamping seperti ini, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi pas apa? Seperti apa? Tambah, ya plus itu. Jadi ke atas itu jadi mahram semua, ke bawah jadi mahram semuanya, ke samping ini juga jadi mahram semuanya. Bagi siapa? Bagi si anak yang menyusui. Tidak hanya dari situ saja, tapi nanti ini si ibu yang menyusui anak ini kan punya suami kan? Maka suaminya ini juga jadi mahramnya si anak ini. Suaminya ini punya ayah, nanti ke atas itu juga jadi mahramnya, punya ibu, semuanya jadi mahramnya. Si suami ini juga punya saudara, saudaranya suami, ini juga semuanya mahram semuanya. Kemudian suami ini punya paman, punya bibi, ini juga semuanya jadi mahram ini. Kalau dilihat dari anak yang menyusui. Tapi kalau dilihat dari ibu yang menyusui ke anak, siapa yang jadi mahramnya ibu ini tidak sama, harus dibedakan. Ibu ya menyusui anak. Maka siapa yang jadi mahramnya si ibu ini? Anak dan ke bawahnya saja. Jadi anak otomatis dia kan punya orang tua, tidak ada hubungan mahram. Dia punya saudara, si anak ini, tidak ada hubungan mahram. Tapi yang jadi mahramnya si anak tersebut, kemudian anaknya punya anak, kemudian punya cucu, jadi ke bawah, cuma ke bawah. Kalau dilihat dari ibu yang menyusui, paham? Harus benar-benar konsentrasi ini, paham ya? Nah itu terkait dengan rodho. Jadi rodho ini sama persis, mahram dari rodho itu sama persis. Pertama ibu rodho, kemudian anak rodho, kemudian saudara rodho, kemudian paman atau bibi rodho, kemudian saudara laki-laki atau saudara perempuan dari rodho. Berapa semuanya? 7. Berarti berapa? 14. Kurang berapa? Kurang 4. Yang 4 ini disebabkan karena wa arbaun bil musaharah. 4 disebabkan karena hubungan pernikahan. Yang tadi itu wasabun minar rodha wa huwal ummu, ibu, wal bintu, dan anak perempuan atau anak laki-laki tergantung kita ngelihatnya dari mana, wal ukhtu, dan saudara perempuan atau juga saudara laki-laki, wal ammatu, siapa ammah? Hah? Bibi dari ayah. Kholah? Bibi dari ibu. Paman dari ayah. Ammah? Hah? Bibi dari ayah. Paman dari ibu. Hah? Ammah siapa? Bibi dari ayah. Kemudian wa bintul akhi, anak perempuannya saudara laki-laki, wa bintul ukhti, anak perempuannya saudara perempuan minar rodho. Yang keempat, wa arbaun bil musaharah wa huwa ummuz zaujah. Ummuz zaujah, ibunya istri. Berarti apa namanya? Mertua itu mahram. Jadi ada menantu laki-laki salaman sama ibu mertua, enggak batal, enggak usah wudu. Lulusan pondok salaman sama ibu mertuanya sih wudu, terus dodosin. Atau menantu perempuan salaman sama mertua laki-laki, enggak usah wudu.
Ya, kayak salaman sama najis mughalladh tuh. Nggak usah wudhu, itu mahram itu. Yang mahram itu adalah mertua kandung, mertua yang memang itu apa ibunya istri. Tapi ada mertua tiri itu tidak mahram, mertua tiri. Contohnya mertua tiri gimana? Jadi ada seorang laki-laki nikah dua, kemudian punya anak. Si anak ini ibunya yang ini, tapi bukan anaknya yang ibu yang ini. Maka ibu yang ini tidak mahram bagi siapa? Suaminya. Bagi menantunya itu. Kalau bagi suaminya kan kedua-duanya kan istrinya. Tapi istri ini gimana? Suaminya anak maksudnya. Suaminya anak. Gimana suaminya anak itu? Begini lah. Jadi kamu punya mertua ya? Kamu kan perempuan ya? Perempuan apa laki-laki? Kamu punya mertua. Yang bagus itu ya bukan perempuan ya contohnya. Yang ini. Yang laki-laki, karena tidak mungkin ada dua suami satu istri kan? Misalkan laki-laki menikah sama seorang perempuan, di mana seorang perempuan ini bapaknya poligami 2, gitu loh. Kemudian si anak ini adalah anaknya dari ibu yang A. Ibu yang B ini tidak punya anak yang ini yang kita nikahi itu. Maka ibu yang B ini namanya ibu tiri. Itu bukan mahram. Paham? Itu bukan mahram. Nah, mertua ini tetap jadi mahram walaupun sudah cerai. Iya, walaupun sudah cerai tidak boleh dinikahi. Misalkan anaknya sudah mati gitu ya, kok dilihat ibu mertua ini kok masih muda gitu. Tidak boleh dinikahi, haram. Mahram itu baik anaknya itu masih ada hubungan pernikahan dengan dia, maupun anaknya sudah cerai atau mati, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Itu sampai ke atas itu tidak boleh. Walaupun sudah cerai tetap tidak boleh. Paham? Ini yang pertama. Ibu mertua atau bapak mertua sama saja. Misalkan kamu nikah Mbak Eni. Wah, iya ada. Misalkan kamu nikah sama seorang laki-laki, ternyata suaminya meninggal. Misalkan suaminya meninggal, dilihat mertuanya kok kayaknya masih muda gitu, tampan, gagah. Gimana kalau ini ya ganti nikahi sama mertuanya saja? Tidak boleh. Tidak boleh nikah sama mertua, tidak boleh. Haram hukumnya. Tidak boleh. Yang berikutnya, wa bintu zaujah. Apa bintu zaujah? Anaknya istri. Anaknya Istri, zaujah. Anaknya apa? Istri. Anaknya istri di sini yang dimaksud adalah anak tiri. Begini contohnya. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, yang janda ini sudah punya anak. Ini namanya anak tiri. Nah, anak tiri ini bisa jadi mahram, bisa jadi bukan mahram. Anak tiri ini. Ini dari sini paham dulu ya. Ada seorang laki-laki nikah sama janda yang dia sudah punya anak. Apalagi namanya jamur. Apa jamur? Janda di bawah umur.
Ada juga namanya Jamudin, apa ya? Janda Mudaradin. Sudah punya anak. Ini anak ini berarti namanya anak tiri kan? Ini bisa jadi mahram, bisa jadi bukan mahram. Kapan si anak tiri ini bisa mahram? Adalah idza dakhala bil ummi. Ketika si janda ini sudah dijima sama si laki-laki ini, maka otomatis anaknya dari janda ini jadi mahram. Tapi kalau belum dijima, misalkan laki-laki tadi itu nikah sama janda dan belum disentuh maksudnya di sini dijima, ternyata mati ini janda ini, anaknya kok masih seger gitu, boleh nikah? Boleh, silakan, boleh, karena bukan mahram. Selama masih belum dijima, anak tiri itu tidak ada hubungan mahram. Ketika sudah dijima, itu ada hubungan mahram. Walaupun ada anak beda apa namanya? Ya, beda bapak begitu. Jadi yang punya bapak tiri atau ibu tiri itu dilihat dulu. Saudara nanti bisa jadi saudara mahram ketika sudah dijima. Ketika belum ya belum. Ya, begitu. Itu namanya saudara tiri, anak tiri maksudnya. Kemudian wa zaujatul ab. Apa zaujatul ab itu? Istrinya ayah. Hah? Istrinya ayah. Berarti namanya ibu tiri. Ibu tiri itu juga hukumnya mahram. Contohnya gimana? Contohnya ibu tiri. Ada yang bisa mencontohkan? Bapaknya nikah lagi. Mungkin ibu kandungnya itu meninggal, jadinya bapaknya nikah lagi. Ya, itu juga sama. Itu juga termasuk ada hubungan mahram. Ibu tiri, bukan ibu kandung, itu juga tetap ada hubungan mahram. Juga bukan cuma ibu tiri, tapi bapak tiri juga sama, ada hubungan mahram. Kemudian wa zaujatul ibni. Siapa zaujatul ibni? Istrinya anak. Berarti apa? Menantu. Ada mertua punya menantu. Misalkan mertua laki-laki punya menantu perempuan. Kemudian bukan, ada mertua perempuan punya menantu laki-laki begitu. Anaknya sendiri meninggal, boleh enggak nikahi menantunya? Enggak boleh, karena masih ada hubungan mahram, tidak boleh. Berarti ada 7 tambah 7 tambah 4 berapa? 18. Ini mahram alat takbid untuk selama-lamanya. Paham? Terakhir, ada al-muharramat bil jam'i. Ada mahram itu disebabkan karena mengumpulkan. Artinya kalau tidak dikumpulkan tidak apa-apa, tidak mahram, tapi kalau dikumpulkan tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya apa? Ini nanti untuk lebih jelasnya ada di pembahasan yang berikutnya. Contoh sekedar pembukaan saja. Misalkan ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Ini kan boleh ya, yang tidak ada hubungan mahram. Tapi kalau langsung digabung kakak sama adik, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini muharramat bil jam'i. Tapi kalau satu-satu, misalkan laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia punya saudara, setelah menikah dengan perempuan ini ternyata perempuannya mati, pindah ke adiknya, boleh, silakan. Jadi dari adik dari kakak pindah ke adik ya silakan, dengan syarat sudah mati atau sudah cerai hidup atau cerai mati. Tapi kalau masih hidup tidak boleh digabungkan, tidak boleh. Atau keponakan dengan bibi, ini juga tidak boleh digabung jadi satu. Kalau satu-satu asalnya bibinya,
istrinya itu, kemudian mati, ganti kepada keponakannya, ya tidak apa-apa. Ini masih ada pembahasan yang cukup panjang sebenarnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau anak angkat itu Ustaz. Anak angkat kan sama kayak tadi itu. Anak angkat itu kan bukan mahram. Beda anak angkat dengan anak tiri kan. Iya, beda. Anak angkat itu murni orang lain. Jadi sebenarnya ya tetap tidak boleh sentuhan-sentuhan, tidak boleh. Tidak boleh asal buka aurat juga tidak boleh karena murni orang lain. Pernah di daerah saya itu ada sepasang suami istri, dia ngambil anak angkat laki-laki, daerah saya sendiri. Kemudian si perempuan ini suaminya meninggal, nikah sama anaknya, anak angkatnya. Ya boleh. Walaupun kelihatan kayak tidak pantas itu, ya secara hukum Islam boleh karena dia murni orang lain. Murni orang lain bukan mahram, ya boleh. Cuma dalam kehidupan sehari-hari ya harus benar-benar dijaga, tidak boleh buka aurat sembarangan. Kadang buka-buka ini apa roknya itu, cincin itu sampai atas, tidak boleh. Salaman juga tidak boleh. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.